diguncang oleh kejadian tak terduga yang membuat sejarah bergetar. Untuk pertama kalinya, lebih dari 30.000 tentara Israel secara massal menyerah, tak berdaya setelah serangan rudal presisi tinggi dari Iran menghancurkan salah satu basis militer terbesar di Gurun Negev. Seluruh dunia tercengang, dan banyak yang menyebut ini sebagai karma geopolitik. Dunia mulai angkat suara, dan kali ini, bukan untuk membela. Langit Gurun Negev yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi ladang kehancuran. Pada pukul 2.47 dini hari, langit yang gelap diterangi oleh cahaya kilat aneh, bukan petir, melainkan rentetan rudal balistik yang melesat dari arah timur. Sistem pertahanan udara Israel bereaksi lambat, seolah tak siap menghadapi jenis rudal ini. Beberapa berhasil dicegat, namun mayoritas menghantam sasaran dengan presisi mematikan. Suara ledakan bergema tanpa henti, membuat tanah bergetar seperti terjadi gempa bumi. Pangkalan militer Negev, salah satu jantung kekuatan militer Israel di selatan, menjadi target utama. Gudang amunisi, pos komando, dan hanggar pesawat meledak satu demi satu. Api menjalar cepat ke seluruh kompleks, menciptakan pemandangan seperti neraka di bumi. Para tentara yang tengah terlelap bangun dalam kepanikan, berlari tanpa arah, kehilangan orientasi. Dalam hitungan menit, struktur pangkalan berubah menjadi puing-puing. Komunikasi internal terputus. Tidak ada perintah. Tidak ada arah. Di ruang kontrol pertahanan udara Tel Aviv, para komandan terpaku melihat layar yang penuh dengan titik merah, rudal-rudal yang menembus semua lapisan pertahanan. Beberapa perwira senior hanya bisa saling menatap dalam diam, menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi serangan biasa. Ini bukan peluncuran rudal simbolis. Ini adalah serangan strategis yang dirancang untuk melumpuhkan, bukan sekadar menggertak. Iran tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Hanya satu pesan singkat yang disiarkan oleh stasiun radio milik pemerintah. Kami hanya merespons, bukan memulai. Pesan itu memunculkan berbagai spekulasi. Namun bagi banyak pihak, maknanya jelas. Serangan ini adalah respons langsung atas kebijakan keras Israel selama puluhan tahun terhadap rakyat Palestina. Dunia pun terbelah, antara yang terkejut, dan yang diam-diam merasa ini adalah pembalasan yang tak terelakkan. Dari atas bukit di pinggiran Gaza, sejumlah warga Palestina menyaksikan ledakan dari kejauhan. Mereka tidak bersorak, tidak juga bersedih. Hanya tatapan kosong penuh makna. Seorang anak kecil berkata lirih kepada ibunya, "Bu, itu tempat mereka yang selalu kirim suara mengerikan dari langit, kan?" Sang ibu mengangguk pelan, air matanya jatuh, entah karena lega atau luka yang terlalu lama dipendam. Malam itu, mereka bisa tidur tanpa takut rudal datang ke arah mereka. Sementara itu, jaringan berita internasional memberitakan peristiwa ini secara cepat namun berhati-hati. Beberapa media menyebutnya, serangan terbesar terhadap pangkalan militer Israel dalam 50 tahun terakhir. Tetapi publik dunia di media sosial bergerak lebih cepat dan lantang. Hashtag seperti Negev Burning dan Karma untuk Penindas mendadak viral. Banyak warganet dari berbagai negara menyuarakan narasi yang sama. Ketika kekuasaan disalahgunakan terlalu lama, dunia akan menyaksikan kejatuhannya. Di sisi lain, para tentara Israel yang tersisa di Negev mulai kehilangan harapan. Tanpa logistik, tanpa komunikasi, dan dengan pemimpin yang tidak bisa memberikan instruksi, banyak dari mereka memilih mundur atau menyerah. Mereka tidak menghadapi musuh yang tampak, namun dihadapkan pada kehancuran sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Mental mereka runtuh lebih cepat dari bangunan yang dihantam rudal. Malam itu, dunia tidak hanya menyaksikan kehancuran fisik sebuah pangkalan militer. Dunia menyaksikan runtuhnya simbol dominasi, ketakutan, dan kekuatan yang selama ini tak tersentuh. Apa yang terjadi di Negev menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi narasi global tentang siapa yang tertindas, dan siapa yang selama ini tak pernah dimintai pertanggungjawaban. Ketika fajar menyingsing di atas Gurun Negev, asap hitam masih membumbung tinggi ke langit. Bau mesiu, reruntuhan, dan logam terbakar menyelimuti udara. Para prajurit yang selamat dari gelombang pertama serangan mulai keluar dari tempat perlindungan darurat. Namun yang mereka temui bukanlah pangkalan militer yang pernah menjadi simbol kekuatan, melainkan lautan puing, kendaraan lapis baja hangus, dan tubuh-tubuh yang tergeletak tanpa nyawa. Sebagian besar dari mereka hanya berdiri membeku, kehilangan arah dan tujuan, seolah waktu berhenti di tengah kehancuran itu. Dalam beberapa jam setelah serangan,
Jelas bahwa struktur komando telah hancur total. Tidak ada perintah dari atas, tidak ada koneksi ke pusat. Komunikasi digital lumpuh, dan radio militer hanya berisi siaran statis. Para tentara saling memandang dalam kebingungan. Beberapa dari mereka mencoba membentuk kelompok bertahan, namun nihilnya informasi dan ketiadaan logistik membuat situasi semakin kacau. Di tengah kekosongan itu, muncul satu keputusan yang mengejutkan dunia. Mereka memilih menyerah. Satu persatu, para prajurit mulai meninggalkan senjata. Mereka mengangkat kain putih, mencoret simbol militer dari seragam, dan bergerak menuju area terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan. Drone pengintai yang terus berputar di atas mereka merekam semua gerakan itu dengan jelas. Dalam hitungan jam, rekaman tersebut tersebar ke seluruh dunia, menampilkan pemandangan luar biasa. Puluhan ribu tentara Israel menyerah tanpa pertempuran lanjutan. Dunia terdiam sejenak, lalu meledak dalam reaksi beragam. Media internasional menyebut ini sebagai penyerahan militer terbesar dalam sejarah modern tanpa keterlibatan langsung pasukan musuh. Tagar-tagarnya menjadi trending. 30.000 menyerah, Negev kolapse, dan karma geopolitik. Di platform-platform besar, warganet menyandingkan rekaman penyerahan itu dengan gambar reruntuhan Gaza, seolah memperlihatkan dua kutub realitas yang kini saling bertukar tempat. Di wilayah Palestina, suasana berubah penuh emosi. Di kamp-kamp pengungsian, warga berkumpul menonton berita itu melalui layar kecil, menangis dan berdoa. Bukan karena kebencian, tetapi karena momen itu terasa seperti titik balik dari penderitaan panjang mereka. Seorang pria tua di Rafah, yang kehilangan 3 anaknya akibat serangan udara bertahun lalu, hanya berkata lirih, Tuhan tidak diam, hanya menunggu saat yang tepat. Sementara itu, para pemimpin dunia memberikan tanggapan yang tak biasa. Alih-alih mengecam, banyak dari mereka justru mengungkapkan keprihatinan terhadap sejarah panjang konflik dan menyuarakan perlunya keadilan sejati bagi Palestina. Pemerintah di negara-negara seperti Turki, Bolivia, dan Afrika Selatan menyerukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel selama dekade terakhir. Suasana global berubah, bukan lagi siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang paling lama membungkam suara rakyat tertindas. Di dalam negeri Israel sendiri, kekacauan politik pecah. Rakyat yang sebelumnya percaya pada kekuatan IDF kini mulai mempertanyakan arah kepemimpinan mereka. Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar. Poster bertuliskan, "Kami ditipu," dan "Bukan untuk ini kami berperang," mewarnai jalan-jalan Yerusalem dan Tel Aviv. Perdana Menteri mengumumkan pembentukan kabinet darurat, namun langkah itu dianggap terlambat. Rakyat ingin jawaban, bukan pernyataan formal. Media Barat menghadapi dilema besar. Selama ini mereka menyusun narasi tentang Israel sebagai korban, namun kini harus menghadapi fakta bahwa kekuatan militer terbesar di kawasan Timur Tengah telah tumbang oleh serangan presisi dan kehilangan moral pasukan secara massal. Sebagian dari mereka mulai mengangkat kembali kisah warga sipil Palestina yang selama ini tak diberi ruang. Dunia mulai melihat dari sisi yang berbeda. Kejadian ini bukan sekadar krisis militer. Ini adalah runtuhnya sebuah kepercayaan global terhadap kekuatan yang selama ini tak tergoyahkan. Para analis menyebutnya awal dari era baru di Timur Tengah, di mana dominasi lama mulai runtuh dan suara keadilan mulai naik ke permukaan. Bagi banyak orang, ini bukan akhir, melainkan awal dari pengembalian keseimbangan yang selama ini timpang. Hari itu, dunia mencatat bukan hanya kekalahan strategis Israel, tapi juga sebuah pesan besar yang disampaikan tanpa banyak kata. Kekuatan bisa dibangun dengan senjata, tapi tidak bisa bertahan tanpa kebenaran. Dan saat kebenaran itu datang, ia tak mengetuk pintu. Ia menerjang dengan suara ledakan yang membangunkan seluruh dunia. 2 hari setelah penyerahan massal di Negev, dunia belum berhenti membicarakannya. Semua mata kini tertuju pada Timur Tengah, bukan lagi sebagai pusat konflik biasa, melainkan sebagai titik balik sejarah. Di pangkalan-pangkalan militer Israel lainnya, kecemasan meluas. Banyak pasukan memilih meninggalkan pos, takut mengalami nasib serupa. Rasa percaya terhadap kekuatan sendiri runtuh, tak hanya karena rudal, tapi karena rasa bersalah dan kekosongan moral yang selama ini mereka abaikan. Di markas darurat pemerintah Israel, para petinggi militer dan politik duduk dalam keheningan. Tak ada yang berani memulai pembicaraan. Layar monitor menunjukkan peta-peta panas dan laporan pengunduran diri massal. Beberapa sekutu tradisional mulai bersikap dingin. Amerika Serikat,
yang selama ini menjadi pendukung utama, mengeluarkan pernyataan netral yang membingungkan. Dukungan yang biasanya cepat datang, kini tertunda dan penuh keraguan. Sementara itu, Palestina menyambut perkembangan ini dengan hati-hati. Para pemimpinnya tidak merayakan dengan euforia. Mereka tahu, jalan menuju kemerdekaan masih panjang. Namun satu hal yang pasti, dunia mulai membuka mata. Mereka tidak lagi bicara tentang konflik dua pihak, tapi tentang ketidakadilan yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Untuk pertama kalinya, suara rakyat Palestina didengar, bukan sebagai retorika, tapi sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Di jalan-jalan Gaza, lukisan mural baru mulai bermunculan. Bukan menggambarkan kehancuran, tapi harapan. Seorang seniman menggambar seorang anak Palestina berdiri di atas reruntuhan, memegang bendera kecil sambil tersenyum. Di bawahnya tertulis kata-kata yang menyentuh hati, "Kami masih berdiri, dan dunia akhirnya melihat kami." Ini bukan balas dendam. Ini adalah penegasan bahwa keteguhan hati lebih kuat dari peluru manapun. Netizen di seluruh dunia terus menyuarakan solidaritas. Berbagai komunitas global, dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin, menggelar aksi simbolik dan doa bersama untuk perdamaian di Palestina. Meme dan video pendek yang menyindir kekalahan militer Israel menyebar di mana-mana, bukan untuk mengolok, tapi sebagai bentuk peringatan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan tak akan bertahan selamanya. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah resolusi mendadak diajukan untuk membuka penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Israel selama operasi militer di Palestina. Negara-negara yang sebelumnya bungkam kini angkat bicara, mendorong adanya pengadilan internasional. Dunia bergerak, bukan karena politisi, tapi karena dorongan dari rakyat yang tak ingin lagi dibohongi narasi sepihak. Israel, yang selama ini berdiri sebagai kekuatan militer yang tak tersentuh, kini terpaksa menghadap dunia dalam posisi berbeda. Para pemimpinnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kekalahan di medan perang, tapi kejatuhan simbolis dari sistem yang telah lama mengabaikan suara nurani. Di ruang publik, pertanyaan-pertanyaan menyakitkan mulai muncul. Apakah ini harga dari diamnya kita selama ini terhadap penderitaan rakyat lain? Di sebuah wawancara yang viral, seorang mantan tentara IDF menangis di depan kamera. Ia berkata, "Kami dilatih untuk tidak merasakan. Tapi ketika saya melihat seorang anak kecil di Gaza mati karena serangan kami, saya mulai hancur dari dalam." Kesaksian seperti ini mulai bermunculan, menandakan bahwa bahkan dari dalam, tembok kekakuan itu mulai runtuh. Dunia mencatat ini bukan sebagai kemenangan satu pihak atas pihak lain, tapi sebagai momen kesadaran global, bahwa penjajahan, dalam bentuk apapun, tak bisa dibungkus dengan alasan keamanan selamanya, dan bahwa mereka yang selama ini disakiti, punya hak untuk disuarakan, bukan hanya oleh mereka sendiri, tapi oleh hati nurani umat manusia. Bab ini ditutup bukan dengan letusan senjata, tapi dengan sunyi yang penuh makna. Di tengah reruntuhan Negev, suara angin gurun mengiringi sisa-sisa sejarah yang berguguran. Dunia bergerak menuju babak baru, di mana kebenaran tak lagi bisa dibungkam, dan harapan, perlahan, mulai tumbuh di tanah yang selama ini hanya tahu luka. Dan begitulah akhir dari kisah yang mengguncang dunia, kisah di mana kekuatan yang selama ini dianggap tak terkalahkan akhirnya berlutut oleh kenyataan yang tak bisa disangkal. Bukan semata karena rudal, tapi karena beratnya dosa sejarah yang tak pernah diselesaikan. Ini bukan soal siapa menang dan siapa kalah, tapi tentang bagaimana dunia akhirnya mulai membuka mata. Ketika kekuasaan dibangun di atas penderitaan, cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya, dengan suara paling lantang, atau dalam diam yang menghantui. Terima kasih telah menyimak narasi ini. Jika kisah ini menyentuh nurani Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar cerita-cerita yang membawa suara kebenaran terus bisa disuarakan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini awal dari perubahan dunia yang lebih adil?